Jumpa lagi bersama Kak Hana di Ibadah El Roki minggu pertama. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sudah siap beribadah tentunya. Ya adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu dong. Tanganku ada dua. Musik! Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama lagi secara online hari ini. Tuhan, hamba berdoa bahwa setiap adik-adik El Roki dimanapun mereka berada yang sudah siap bersungguh hati untuk boleh beribadah bersama, mereka penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan dan siap menari-nari buat Tuhan Yesus. Yang sudah siap beribadah dan menyanyi buat Tuhan Yesus, katakan amin. Ya adik-adik, temenin Kak Hana yuk, kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan Yesus. Harus yuk semangat dan penuh sukacita, oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi ya sama Kakak Hana ya. Tetap semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay! Haleluya! Nah, adik-adik, kakak
mau ngajarin lagu baru buat adik-adik semua. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Tetap bangkit berdiri. Kita mau menari lagi soalnya buat Tuhan Yesus. Siap? Kita harus menari dan semangat ya nyanyinya ya. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada di dekatku. Hari lagi. Dari awal lagi ya. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada di dekatku. Gembalaku, gembala yang baik, dan aku dombanya. Oke, tepuk tangan. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinga, hati, dan yang paling penting nih ya, siapkan Alkitab, siapkan buku, siapkan alat tulis tentunya. Karena ini minggu pertama dan yang kakak-kakak kelas besar harus mencatat, oke? Jangan sampai nggak dicatat. Nanti waktu mau komsel ditanya lupa lagi. Oke? Adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dan dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kami belajar untuk dengar-dengaran, bahkan menghormati hadirat Tuhan, bahkan menghormati saat firman diberitakan. Terima kasih Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dituntun untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu atasnya, hikmat-Mu atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan penuh sukacita menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap harus pakai masker ya kalau keluar-keluar, dan sampai jumpa. Shalom adik-adik yang Rocky. Nah, bulan ini sudah masuk bulan baru ya. Sekarang bulan apa adik-adik? Ya, bulan Maret. Nah, bulan Maret ini kita akan membahas tentang Abraham. Di minggu ini, kakak akan bercerita sedikit tentang Abraham. Sebelumnya, firman Tuhan minggu ini kita ambil dari Kejadian 11 sampai 17, Kejadian 26 ayat 5, Yesaya 41 ayat 8, dan Yakobus 2 ayat 23. Banyak sekali ya adik-adik. Adik-adik di rumah bisa nanti baca sendiri ya firman Tuhannya. Oke, adik-adik, Abraham ini anak dari bapak yang bernama Terah. Dia memiliki dua saudara yang bernama Haran dan Nahor. Istrinya bernama siapa adik-adik? Siapa yang tahu di rumah? Ya, bernama Sarah istrinya. Coba diulangi adik-adik yuk. Siapa yang namanya? Sarah, ya. Dia ini sebelum bernama Abraham, namanya ini adalah Abram, yang berarti Bapa yang luhur. Dan di usianya 99 tahun, Tuhan merubah namanya menjadi Abraham, yang berarti Bapa sejumlah besar bangsa. Karena nantinya Abraham ini akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Bisa dibayangin ya, seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya debu di tanah. Bisa dibayangin kan, banyak sekali keturunannya Abraham. Bahkan nanti dari keturunan Abraham ini akan menghasilkan raja-raja. Dan adik-adik di rumah tahu tidak, kalau Tuhan Yesus sendiri lahir dari keturunan Abraham. Wah, hebat sekali ya. Banyak sekali keturunan Abraham ini ya. Ya, adik-adik juga tahu nggak kalau Abraham ini dijuluki Bapak orang beriman? Karena dia mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Abraham percaya dengan semua perkataan Tuhan, walaupun itu terdengar seperti mustahil dan belum terjadi adik-adik. Seperti contoh yang pertama nih, Abraham disuruh oleh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya yang bernama Ur Kasdim, berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain, karena Tuhan menjanjikan Abraham ini suatu tanah perjanjian yang dimana banyak susu dan madunya, berlimpah susu dan madunya. Nah, siapa nih yang mau disuruh meninggalkan tempat, padahal dia tuh di situ sudah nyaman seperti itu, tapi disuruh pindah tempat ke tempat yang belum tentu di mana itu, cuman dibilang di sana itu akan banyak berlimpah susu dan madunya, tapi adik-adik tidak tahu di mana itu dan disuruh pindah terus. Nah, siapa nih adik-adik di rumah yang mau seperti itu? Nah, kalau adik-adik tahu akan janji Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, adik-adik pasti mau melakukannya. Nah, yang kedua nih, ada lagi. Tuhan juga menjanjikan Abraham ini keturunan. Nah, seperti yang tadi adik-adik dengar ya di awal tadi ya. Abraham ini artinya apa tadi adik-adik? Bapa sejumlah besar bangsa ya.
Tuhan menjanjikan Abraham keturunan yang banyak sekali. Tapi sampai di usianya 90 tahun, yang kakek-kakek, adik-adik bisa bayangin ya, seperti kakeknya adik-adik di rumah, seperti kayak opa, oma, udah tua sekali tapi belum punya anak. Bagaimana ya? Wah, hampir, aduh, masa sudah setua ini masih belum punya anak. Tapi Tuhan menjanjikan Abraham ini memiliki keturunan yang sangat banyak, dan Abraham percaya, adik-adik. Nah itu makanya dia ini disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, dan masih banyak lagi adik-adik contohnya tentang Abraham yang memiliki sifat yang percaya sama Tuhan, memiliki iman percaya sama Tuhan. Nah, yang terakhir adik-adik tahu tidak, Abraham ini sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia sampai dijuluki sebagai sahabat Allah. Nah, itu adik-adik cerita sedikit tentang Abraham. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Adik-adik jangan lupa, minggu ini juga ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, adik-adik coba yuk kita bersama-sama ya, ulangi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mudah bukan? Ya, adik-adik hafalkan ya di rumah ya. Oke, adik-adik, kita akan tutup ibadah minggu ini ya adik-adik. Ayo adik-adik, kakak aja adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sangat amat baik Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya apa yang telah hamba-Mu ini sampaikan Tuhan dapat diterima dengan baik oleh adik-adik El Rocky yang ada di manapun mereka berada Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan di tengah-tengah akademi corona ini Tuhan, biarlah mereka Tuhan, adik-adik El Rocky dimanapun mereka berada Tuhan, mereka memiliki kesehatan yang ekstra yang daripada-Mu Tuhan, sehat sesehat-sehatnya jasmani dan rohaninya, kuat sekuat-kuatnya jasmani dan rohaninya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dengan sangat amat baik Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, berkati keluarga dan orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba akan mengajar adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa sesuai dengan yang telah Engkau ajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.